Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Ayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, jurusan Manajemen semester 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen Ibu Irdayanti musyawarah guna menyelesaikan final test. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang arbitrase Indonesia? Apa manfaat arbitrase bagi para pihak yang bersengketa dan bagaimana cara atau prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase? Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengendalian yang mengandalkan seorang atau lebih arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang meningkat. Manfaat arbitrase bagi pihak yang bersengketa: kepastian hukum, meletakkan kerahasiaan, fleksibilitas, kecepatan proses atau kualitas putusan. Perjanjian arbitrase, para pihak menyepakati perjanjian arbitrase yang biasanya dimasukkan ke dalam kontrak utama atau dibuat secara terpisah setelah terjadinya perjanjian. Pertanyaan yang kedua, jelaskan menurut saudara yang melatar belakangi perlindungan konsumen di Indonesia. Yang pertama, perlindungan hak konsumen. Konsumen memiliki hak-hak dasar yang perlu dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan keselamatan, serta hak untuk mendengar pendapatnya. Yang kedua, keseimbangan dalam transaksi. Hubungan antar produsen dan konsumen seringkali tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan memastikan konsumen tidak dirugikan oleh produsen yang memiliki kekuatan lebih besar. Pertanyaan yang nomor 3, jelaskan cara penyelesaian sengketa perdata Indonesia. Berikut penjelasan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian melalui jalur pengadilan. Yang kedua, gugatan di pengadilan negeri. Yang ketiga, pengajuan gugatan. Yang keempat, pemeriksaan persiapan. Yang kelima, mediasi. Yang keenam, sidang pengadilan. Yang ketujuh, putusan pengadilan. Dan yang terakhir, upaya hukum. Nomor 4, jelaskan perbedaan dan persamaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing adalah dua jenis investasi yang diatur dalam hukum Indonesia. Meskipun keduanya bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi nasional, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang signifikan antara keduanya. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, persamaan PMDN dan PMA, hak dan kewajiban. Baik PMDN maupun PMA memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi regulasi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan pekerja. Adapun perbedaan PMDN dan PMA. Yang pertama, asal modal. PMDN modal berasal dari investor yang berkewarganegaraan Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Pertanyaan yang kelima, manfaat apa yang saudara dapatkan dari mempelajari mata kuliah hukum bisnis? Sebutkan pendapatnya masing-masing. Menurut saya, mempelajari mata kuliah hukum bisnis memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama bagi mahasiswa yang berencana terlibat dalam dunia bisnis atau hukum
kemampuan menganalisis risiko hukum, pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Pertanyaan yang nomor 6, jelaskan apa yang dimaksud cybercrime dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi cybercrime dalam penjualan online. Cybercrime adalah aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau perangkat lain yang terhubung dengan internet. Contoh-contoh cybercrime termasuk peretasan, pencurian identitas, penipuan online, penyebaran malware, dan serangan ransomware. Cara mengatasi cybercrime dalam penjualan online. Keamanan situs web. Pastikan situs web Anda menggunakan HTTPS untuk enkripsi data. Gunakan firewall dan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah ancaman. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan. Jika ada salah dan kekurangan yang dijelaskan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.